Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Saya Ervandi, dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan tugas yang diberikan terkait dengan strategi pembelajaran dan motivasi belajar, saya akan coba mengangkat dari pentingnya strategi pembelajaran dan motivasi pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau kita lihat misalnya, kenapa sih kita perlu ada sebuah strategi, ada sebuah cara, ada sebuah mekanisme di dalam proses pembelajaran? Karena paling tidak strategi pembelajaran ini diperuntukkan untuk mencapai 4 hal penting di dalam proses belajar mengajar di kampus, antara komunikasi dengan dosen dan mahasiswa. Minimal strategi pembelajaran ini menargetkan 4 capaian yang dulu akan dicapai. Pertama, dalam strategi pembelajaran ini dibutuhkan atau diperlukan dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi misalnya saya selaku dosen hukum, misalnya contohnya misalnya hukum acara pidana misalnya, saya tentunya punya target bagaimana mahasiswa-mahasiswi saya paham terkait dengan hukum acara pidana, bagaimana cara membuat surat kuasa, bagaimana bisa membuat gugatan, bagaimana membuat pledoi, dan lain sebagainya. Nah, strategi pembelajaran ini penting untuk bisa mahasiswa itu paham terhadap materi apa yang akan disampaikan oleh dosen kita. Dalam hal ini adalah dosen hukum acara pidana. Yang kedua, kenapa sih kita penting tahu atau pentingnya kita mengetahui strategi pembelajaran? Yang kedua, dalam rangka untuk menarik minat belajar peserta didik. Jadi kalau kita sudah punya strategi, punya cara, sudah tahu kondisi mahasiswa, maka kita akan mampu untuk merumuskan strategi, merumuskan cara bagaimana mahasiswa atau peserta didik kita ini bisa tertarik dengan metode belajar kita. Nah, ini bisa terjadi kalau kita tahu strategi pembelajaran itu. Itu tujuan yang kedua. Tujuan pentingnya strategi pembelajaran yang ketiga yaitu dalam rangka untuk merumuskan acuan kegiatan pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya atau materi-materi yang lain, bahwa kita di dalam proses belajar mengajar tentunya tidak bisa dilepaskan dari yang namanya RPS. Rancangan pembelajaran ini penting dan harus linked dengan strategi pembelajaran yang kita lakukan di mahasiswa atau mahasiswi. Sehingga di dalam proses pembelajaran kita tidak bisa lepas dari yang namanya RPS ini. Rencana pembelajaran satu semester ini harus include dengan strategi apa yang akan kita pilih nantinya. Makanya disitulah pentingnya proses strategi pembelajaran. Yang keempat, pentingnya dari strategi pembelajaran itu adalah untuk memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Disinilah pentingnya sebuah rumusan strategi pembelajaran terhadap mahasiswa. Karena fungsi dosen, fungsi pendidik, fungsi guru itu tidak hanya transfer knowledge, tidak hanya di bidang afektif, tapi juga di bidang kognitif dan psikomotorik. Disinilah pentingnya kita hadir sebagai pembimbing untuk menggerakkan mahasiswa dan mahasiswi, sekaligus menjadi motivator bagi mahasiswa-mahasiswi kita di dalam proses belajar mengajar. Maka tidak menutup kemungkinan di dalam hukum acara pidana misalnya yang akan kita nanti disampaikan bagaimana cara membuat gugatan atau membuat pledoi, membuat surat kuasa ya, kemudian bagaimana prosedur laporan ke polisi dan lain sebagainya. Di situ mahasiswa kalau sudah tertarik dengan motivasi kita, tertarik dengan metode belajar kita, maka untuk dalam melaksanakan tugas-tugas proses belajar mengajar, mahasiswa itu tidak perlu dipaksa, karena dengan secara sukarela mereka akan ikut terhadap apa yang menjadi RPS yang sudah kita tentukan.
Nah, lalu apa saja macam-macam strategi pembelajaran? Di dalam banyak teori itu ada banyak sebenarnya terkait dengan macam-macam pembelajaran, strategi pembelajaran itu. Pertama misalnya adalah pembelajaran inquiry. Apa itu pembelajaran inquiry? Yang biasa dikenal dengan SPI, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry itu merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya. Ya, itu strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Kemudian juga ada SPE. Apa itu SPE? Strategi pembelajaran ekspositoris. Pembelajaran ekspositoris ini adalah pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan. Jadi biasanya hal ini bisa dilakukan melalui pemberian materi secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa. Dan ini cenderung memang monolitik ya sifatnya, karena memang lebih banyak pada konteks SP ini, ekspositoris ini, lebih banyak dosen yang aktif untuk memberikan materi-materi secara verbal atau lisan kepada mahasiswa. Ada yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Di sini dosen itu tidak hanya mentransfer knowledge, tapi juga di sini dosen bertugas untuk membuat, merangkum berbagai persoalan, berbagai kasus, berbagai fakta sosial yang terjadi di bidang hukum misalnya. Contohnya misalnya kasus kemarin yang sempat ramai itu adalah bunuh dirinya mahasiswi Brawijaya akibat karena penekanan atau tekanan dari mantan pacarnya dalam hal ini yang berprofesi sebagai polisi. Nah, tugas dosen dalam konteks ini menyiapkan berbagai persoalan, menyiapkan case misalnya seperti kasus mahasiswi Brawijaya yang bunuh diri ini kita buat masalahnya. Apa sih masalahnya di bidang hukum ini? Bisakah orang yang mantan pacarnya kena pidana, atau orang tuanya pacar kena pidana, atau bahkan orang tuanya sendiri yang kena pidana? Nah, kasus-kasus seperti ini bisa diangkat untuk merangsang mahasiswa atau mahasiswi di kelas untuk memecahkan problem atau persoalan kasus yang lagi hangat di publik. Itu adalah proses pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Kemudian juga kita kenal ada istilah strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Ini juga banyak melibatkan mahasiswa atau mahasiswi kita untuk ikut bersama-sama mendiskusikan berbagai persoalan. Kemudian juga kita kenal juga ada strategi pembelajaran peningkatan keterampilan berpikir. Ini juga penting. Nah, dari berbagai metode tadi ada 5 strategi pembelajaran ini, maka tinggal kita nanti akan memilih yang cocok buat mahasiswa, yang cocok buat mahasiswi kita mau milih yang mana. Itu tentunya nanti perlu kita pilih. Tidak semuanya harus dimasukkan ke proses pembelajaran 5 strategi tadi, tapi kita bisa memilih salah satu di antara 5 atau 2 di antara 5 dan lain sebagainya. Saya kira itu dulu terkait dengan presentasi strategi pembelajaran. Tapi ya bagaimanapun juga yang paling penting adalah kita kenal istilah namanya manjadda wajada. Kita juga perlu memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa kita, tidak hanya dalam bidang pengetahuan, tapi juga dalam hal moral, hal karakter, kedisiplinan dan lain sebagainya. Karena itu jauh lebih penting ketimbang hanya sekedar transfer knowledge. Saya kira demikian pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.